Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan buat lagi konten ngobrol bagian kedua, tentunya menjawab request atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Untuk segmen kita kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Bro Iqbal Hakim. Oke, dia nanya, teori tracing itu gimana sih? Nah, oke, yang penasaran simak terus videonya setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutin ya, baca si pertanyaannya dari Bro Iqbal Hakim. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya. Ini di konten yang proses tracing yang vektor motor CB ya. Dia nanya, teori tracing itu gimana? Apakah hanya feeling sembarang saja? Misalnya saya nih mau tracing motor atau barang dari file bitmap, bagian-bagian yang di trace, apakah ada teorinya? Oke, sebelumnya gini ya teman-teman. Jadi kita jawab dulu teorinya ada atau tidak. Yang pasti yang namanya ilmu praktek atau ilmu terapan itu pasti ada teorinya, ya. Jadi nggak bisa sembarang ataupun pakai feeling. Oke, berikut teorinya. Bisa saja teori dari masing-masing orang itu berbeda. Ini versi dari tukang tracing sendiri, ya. Teori atau step-stepnya itu. Untuk menjawab ini, aku langsung saja breakdown di file asli yang sudah aku buat ya. Nah, aku siapkan di sini filenya. Anggap saja teman-teman misalnya pengen tracing desain ini ya, untuk tracing motor ini. Nah, tadi kan nanya teorinya apa saja. Kalau misalkan tukang tracing itu biasa membuatnya, itu kita buat land artnya dulu teman-teman ya. Nah, jadi land art itu apa? Jadi untuk ngebentuk atau bentuk utamanya dulu gitu. Nah, kita misalnya tracing ujungnya dulu keseluruhan. Kita anggap aja kita pengen tracing bagian si mana ya yang enak. Nah, bagian si tutup ini deh. Nah, ya kan, bagian tutup ini. Ini kan dia ada satu objek yang tutup tangki bensinnya ini. Ya kan, kita buat land artnya dulu. Oke, aku ambil sampel satu ini aja. Oke, jadi kita buat line out-nya dulu. Nah, ini aku toolnya pakai Bisplan ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai tool yang berbeda tinggal ngikutin aja. Misalnya biasanya pakai pen ya, pakai pen. Nah, kita buat line art-nya dulu. Nah, ini line art teman-teman ya. Oke, sepertinya cukup ya dua ini sama ini satu deh. Ini terakhir. Oke. Nah, seperti ini. Kita pertama itu buat line art-nya dulu ya. Pertama buat line art-nya dulu. Nah, si line art ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membentuk objeknya secara kasar atau objek secara intinya dulu kita buat. Nah, ini kan tadi buat tangkinya dulu nih. Kita udah buat line art-nya. Setelah itu kita buat inking atau kita ambil titik-titik gelapnya dari si objek ini. Nanti bisa diterapin di keseluruhan dari setiap objek atau bentuknya. Nah, kita ambil titik-titik gelapnya dulu. Nah, untuk titik gelap ini acuannya bisa dari gambar aslinya, bisa juga bermain feeling yang jelas. Semuanya itu ada teorinya ya. Jadi nggak sekedar ngasal. Kalaupun ngasal, kalau hasilnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi untuk baru belajar ya sebisa mungkin pakai acuan teori. Nah, kita ambil titik-titik gelapnya dulu ya. Nah, kayak ini kan ada hitam gitu. Kita ambil titik gelapnya dulu.
Nah, kurang lebih sudah seperti ini kita buat inkingnya. Nah, jadi bedanya di sini. Kalau tadi awal hanya sekedar line art, tetapi untuk bagian ini itu ada detail warna hitamnya untuk makin mempertegas. Nah, itu teorinya. Setelah itu langkah yang terakhir, bukan terakhir sebetulnya, langkah selanjutnya yaitu kita coloring atau kita kasih warna, ya kan. Nah, untuk warnanya kita buat basicnya dulu. Nah, ini aku sengaja langsung praktekin aja supaya teman-teman paham ya. Jadi bahwasannya ketika kita tracing itu nggak cuman sekedar kita paham fungsi tool-toolnya aja, tetapi untuk logikanya juga harus jalan gitu ya. Jadi benar-benar harus mikir juga, ada teorinya juga, ada step-stepnya, yang dimana step-step tersebut biasanya dan kemungkinan besar setiap orang itu berbeda karena tiap orang punya caranya masing-masing. Yang jelas end resultnya atau hasil akhirnya itu sama, berkarya, intinya kayak gitulah. Cuman aku ngejelasin versi aku sendiri ya, semoga bisa diterima dengan baik nanti ke depannya. Oke. Nah, sekarang kita udah coloring nih, kita udah kasih warna basic. Nah, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah sudah, ini kan baru warna basic nih. Tadi udah line art, udah kita kasih titik gelap atau inking, kita kasih warna, ya kan, warna inti. Ya, terakhir itu ada di finishing, yaitu kita kasih shading. Nah, untuk shading ini kita ambil warna turunan-turunan, bisa dari terang ke gelap, bisa dari gelap ke terang, tergantung dari bentuk atau studi kasus pada desain yang aslinya itu gimana. Kita hilangkan dulu aja. Oke. Nah, tadi kita udah buat basic warna merahnya, tinggal kita buat shading-shadingnya aja ya. Nah, tinggal kita buat shading. Nah, selanjutnya kalau shading itu kita kasih warna yang lebih muda atau warna yang lebih tua. Yang pasti nanti ngikutin aja tergantung dari gambar aslinya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi udah jelas kelihatan tadi step by stepnya. Yang pertama yaitu line art dulu, teorinya. Kita bikin bentuk utamanya, kemudian kita pilih titik gelapnya atau inking, kemudian kita coloring basicnya dulu, setelah itu kita finishing dikasih shading seperti itu. Itu bisa berlaku di bagian-bagian atau bentuk-bentuk yang lain. Oke ya, itu cara dari tukang tracing. Kita coba breakdown hasil motor yang udah ada. Nah, ini kita buat line artnya dulu. Ini teman-teman ya, ini line artnya seperti ini. Kemudian yang hitam titik gelap ini adalah inkingnya, sesuai dengan yang aku jelaskan tadi. Seperti itu. Yang terakhir kita tinggal coloring. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini coloring basicnya. Kemudian ini adalah
warna kedua atau shadingnya seperti ini jadinya. Oke, bisa paham ya. Jadi selain tool yang teman-teman harus kuasai, teman-teman juga harus paham step by stepnya supaya di dalam desain juga kita ada manajemen waktu, supaya waktu yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kalau misalkan ada yang masih bingung, teman-teman bisa ketikkan aja di kolom komentar ya, bingungnya pada bagian menit keberapa, atau kita bisa diskusi di kolom komentar, bisa mungkin aku bisa jawab. Dan apabila ada noise yang seperti ini ya harap maklum ya, karena ini recordingnya siang di jam orang-orang kerja, dan ya studionya juga belum dikasih pengedap suara dan lain sebagainya, sehingga noise dari luar itu masih masuk. Ya udah, harap bisa maklum aja lah ya. Emang ganggu sih begini nih, cuman gak apa-apa. Untung kontennya bukan tutorial, ya kan? Kontennya untung cuman ngobrol. Mang, bisa diem gak, Mang? Adalah ya ampun. Ada nggak itu fontnya? Iya, apa? Coba zoom in. Itu coba pakai Alhambra, Mas. Alhambra. Fontnya itu semacam font apa sih ya? Kayak font buat Arabik gitu nggak sih? Enggak. Banyak di Dafont. Cari di Dafont, Mas. Arabik, tema Arabik. Oke, tadi ada sedikit ngobrol ya. Nggak apa-apa. Tadi di sini juga lagi pada bikin desain ya. Oke lah, gitu aja dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ini nggak ada edit-editan, langsung aja kita record, kita upload aja. Karena kontennya ngobrol, biar lebih natural aja sih. Oke, bye-bye. Settingan harus dikirim.